Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Fahyakumullahu ayyuhal ikhwah wal akhwati ila durusil lughatil arabiyyah. Naam, walakin qabla na'ti ila darsin jadidin. Akan tetapi sebelum kita mulai ke pelajaran yang baru, na'mal muraja'ah, awalan kita mulai dengan murajaah terlebih dahulu. Bahwasanya fi usbu'il madi, dalam pertemuan minggu lalu, natrusu 'anil mufradati, kita sedikit mempelajari tentang mufradat wal qira'ah dan bacaan, tata'allaqu bi al-unwan, yaitu berkaitan tentang judul bi'atul madrasah. Nah, wal'an sanuwasilu ad-dirasah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran. Tab'an tata'allaqu aidun bi usbu'il madi, tentunya tetap berkaitan dengan pelajaran yang kita pelajari minggu lalu, yaitu dengan wacana bi'atul madrasah. Walakin na'khud min tilkal dirasah, kan tapi kita ambil dari pelajaran tersebut, yaitu al-qaidah, kita mengambil pelajaran kaidah, ai dzarfu makan, yaitu berkaitan dengan tentang dzaraf makan. Walan nabda min at-ta'rif, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Simpelnya, kalau dzaraf makan itu adalah kata yang menunjukkan tempat. Tetapi kita perlebar sedikit, kita melihat pendapat para penuntut ilmu nahwu. Ba'duhum yaqulun, sebagian dari mereka mengatakan dzarful makani huwa ismul mansubu. Nah, mukarrir, dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Yang dimaksud dengan dzaraf makan ialah isim yang menunjukkan tempat atau makan. Jadi makan dalam bahasa Arab ini berarti tempat, yang i'rabnya dinasabkan dengan memperkirakan atau mengira bahwasanya itu bermakna fi atau pada atau di dalam. Nah, oke, kita pahami ya sekali lagi. Jadi dzaraf makan itu tentunya pasti dia isim, nah, yang menunjukkan tempat atau makan dalam bahasa Arabnya, yang i'rabnya dinasabkan atau dimisalkan dengan memperkirakan maknanya sebagai fi atau di dalam atau pada. Nah, jadi setiap lafadz isim, kata benda, yang mengandung makna fi di dalam, meskipun nanti nggak ada tulisannya fi, dan menunjukkan tempat, maka itulah yang disebut dengan dzaraf makan. Nah, untuk mempermudah mungkin kita memperhatikan contoh kita lebih dahulu. Jadi mungkin kalau kita biar lebih paham, kita perhatikan contohnya. Jadi kita sekarang masuk ke jenis dzaraf makan. Fa khasatan fi hadzal yaum, dan terkhusus pada kali ini kita cukupkan untuk mempelajari 8 terlebih dahulu. Jadi kita mempelajari 8 dzaraf makan. Amama, di depan, wara'a, di belakang, fauqa, di atas, nah, tahta, di bawah, janiba, di samping, oke, janiba di samping, haula, di sekitar, wasato, di tengah, baina, itu di antara. Nah, jadi Anda perhatikan dari awal tadi, amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, nah, haula, wasata,
baina. Ini tadi kita artikan semuanya bermakna di. Meskipun dalam penulisannya ini tidak ada kata-kata di depan kalimat ini. Tapi dimaknai artinya ada tambahnya di, yaitu artinya di dalam atau pada. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan dimisalkan maknanya fi. Nah, walaan yang ketiga, tadi kita sudah membahas tentang pengertian jenis-jenisnya yang ada 8, yang khusus kita pelajari pada kesempatan yang ada 8. Kemudian sekarang kita melanjutkan yang ketiga, yaitu kaidah dzaraf makan, maksudnya kaidah penulisan dzaraf makan. Atau kata tuju tempat. Nah, yang pertama, yang pertama, kata yang terletak setelah dzaraf makan. Kata yang terletak setelah dzaraf makan harus majrur. Apa itu majrur? Simpelnya seperti ini. Jadi salah satu tanda majrur itu berharokat akhir kasrah. Jadi harokat akhirnya kasrah atau kasrah tain. Yang pertama itu ya. Nanti kita lihat ke contohnya. Yang kedua, berharokat kasrah. Tadi kita sampaikan tanda pertama tadi, kaidah pertama tadi berharokat majrur, yaitu antara kasrah atau kasrah tain. Berharokat kasrah jika menggunakan alif lam. Jadi ketika kata benda ini di awalnya menggunakan alif lam, maka nanti harokat terakhirnya kasrah. I berarti dibacanya. Berharokat kasrah tain, itu kasrah tain apabila, jadi berharokat kasrah tain apabila tidak menggunakan alif lam. Berarti nanti akhirnya berbunyi in. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, dzaraf makan bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Jadi dzaraf makan bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Walaan linusahila fahmana na'ti ilal amsilah. Untuk mempermudah pemahaman kita masuk ke contoh. Awalan, as-sahatu amamal fasli. As-sahah halaman, amama di depan, al-fasli itu di depan kelas. Sekarang kita masukkan ke kaidah tadi. Yang pertama, dzaraf makan terletak kata yang terletak setelah dzaraf makan harus majrur. Berarti tadi di sini dzaraf makannya amama. Kata setelah dzaraf makan tadi apa di sini? Al-fasli. Al-fasli. Berarti al-fasli ini tadi huruf terakhirnya dibacanya li, al-fasli i. Berarti ini benar majrur. Kaidah pertama sesuai. Kaidah kedua, berharokat kasrah jika menggunakan alif lam. Perhatikan al-fasli ini menggunakan alif lam al. Ini berarti kaidah yang kedua. Yang ketiga, dzaraf makan bisa terletak di depan kalimat ataupun di tengah kalimat. Ini terletak di tengah kalimat. Sekarang kita ambil contoh yang kedua, yaitu kita rubah kata atau isim kata benda yang terletak setelah dzaraf makan tidak menggunakan alif lam atau al. As-sahatu amama faslin. As-sahatu amama faslin. Kenapa di sini faslin? Karena tidak menggunakan alif lam. Nah, berbeda dari kalimat yang sebelumnya tadi menggunakan alif lam. Nah, sekarang kita ambil contoh yang dzaraf makannya itu terletak di depan kalimat. Kalau ini tadi terletak di tengah kalimat. Sekarang kita rubah menjadi di awal kalimat. Walaan nughayyir dzarfu makan ila amamil jumlah. Jadi sekarang kita rubah dzaraf makannya berada di depan kalimat atau di awal kalimat. Amamal fasli as-sahatu. Kaidahnya tetap sama. Ketika ada alif lamnya setelah amama atau setelah dzaraf makan harus majrur. Ini kasrah karena ada alif lamnya. Tsaniyan, amama faslin
as-sahatu. Contoh yang kedua, amama faslin. Oke, amamanya di awal kalimat. Faslin karena tidak ada alif lamnya. Naam. Khlas fahada minna. Nastamir sallallahu fi usbil qadim. Nakhtatim bidu'ai kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.